Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Wa syukran muslimin ayyuhal hudud rahimahumullah. Baru saja kita menunaikan sholat subuh. Ternyata setiap kita pergi sholat berjamaah di masjid tidak sama perolehan amal. Dia pada kalau kata Nabi, Inna rajula la yansarifu illa ma kataballahu lahu syurha wa turkuha wa tumunuha hatta niskuha. Umatku yang pergi sholat ke masjid tidak sama perolehan pahalanya. Ada yang sepersepuluh, ada yang sepersembilan, ada seperdelapan, ada seperdua, angka tolong kajuri. Kenapa bisa berbeda? Jadi rugi Pak kalau kita pergi ke masjid, perolehan kita sedikit, rugi. Ini ada kitab yang selalu saya pegangi, Irsyadus Salikin ila Aqra'il Musholin, karangan Syekh Muhammad Al-Muslim. Nomor 2 Sifatus Sholatin Nabi, karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nomor 3 Al-Qaulul Mubin fi Aqra'il Musholin, karangan Syekh Masyhur. Al-Quran menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Orang yang sholat saja masih ada yang celaka, apalagi kita ulas. Kenapa bisa beda-beda? Orang yang paling terindah Pak pahalanya pergi sholat, tentu beda-beda kan? Tentu beda pahalanya orang yang duduk paling depan khusus laki-laki dengan laki-laki yang duduk paling kajol itu. Apa kata Nabi? Insyaallah dalil. Kita dalil ini sungguh. Karena banyak orang ceramah, jarang sekali dalilnya, jadi sesuai pemikiran supaya kita tidak mengada-ngada. Ada yang nasib kita. Khairus sufufi rijali, seindah-indah safnya itu laki-laki adalah awwaluha ibadi. Tentu beda pahalanya, kata Nabi, wasyarruha, sejelek-jelek safnya itu laki-laki akhiruha, paling belakang. Coba Pak, sama-sama pergi sholat di nur zaman, sudah beda pahala. Bisa ditangkap kayaknya lari keluar itu mana ya? Mestinya itu lari ke dalam. Kalau sound system supaya ada orang bilang supaya didengar orang jauh, kalau mau dengar ke sini. Begitu intinya, ke sini kalau mau dengar. Jadi ini di depan Pak, khusus laki-laki, apa kata Nabi? Banyak kumis di sini kan? Saya mau ngisi grab, kalau belok dia bilang begitu. Seandainya diperlihatkan itu pahalanya ini Pak, ini 1 tahun nasi gajah tahu orang itu sama-sama bawa saking indahnya. Makanya kalau pergi timur zaman berlomba-lomba apa ambil di depan bagi laki-laki. Wasyarruha, kalau di depan ini mentok 100 rahmat, paling
di belakang itu boleh jadi 60, Pak. Rugi, rugi kalau kita bersungguh-sungguh pergi mencari amal, cuma sedikit kita dapat. Beda perempuan, khairul syubuhi nisa'i, wanita paling indah itu kedudukannya akhiruha, pernikahan jodoh. Wasyarruha, yaitu sedikit pahalanya perempuan paling depan. Hadirin sekalian, ini Nabi bilang. Berikutnya, saf yang paling terindah selain ini, Pak, posisinya ini sebelah kanan sana. Wah, halo Pak, ini sebelah kanan. Apa dalilnya? Kita ambil dalil. Apa kata Nabi? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna fil yamin. Allah dan malaikatnya selalu berselawat kepada hambanya yang pergi sholat di sebelah kanan. Oh, ada tosia besok-besok itu semuanya sebelah kanan. Maksudnya itu ini saf penuh depan. Kalau mau diambil saf terbaru harus di tengah sini. Nah, begitu kita masuk yang terlambat, kan kosong kanan, kosong kiri, ya toh? Kata Nabi, usahakan ambil kanan bagian. Jadi beda pahalanya di sini, beda di sini. Nabi bilang, saya ini cuma mengucapkan aja. Ternyata beda pahalanya, Bapak sekalian. Pergi sholat di Nur Zaman yang khusyuk dengan tidak khusyuk. Setuju ini beda pahalanya. Itu sudah beda. Yang khusyuk dengan tidak khusyuk. Saya tanya dulu, itu khusyuk kedudukannya wajib atau tidak? Wajib. Apa artinya wajib? Kalau dikerjakan dapat, kalau tidak dikerjakan. Nah, saya tidak sependapat jikalau khusyuk itu wajib. Kalau wajib, tidak ada yang diterima di sini. Cuma Al-Quran menyebutkan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang dalam sholatnya khusyuk. Oh, berarti anjuran. Maksudnya ini anjuran karena umat Nabi tidak mungkin khusyuk 100%, ya. Ingat dulu, tidak mungkin umatku khusyuk 100%. Kita sholat, Allahu Akbar. Setan khusus itu namanya Al-Qarin. Dipersilahkan Pak duduk di sini. Makanya kadang-kadang Allahu Akbar teringat nih, oh di sini dompetku nih. Teringat lagi pekerjaan-pekerjaan. Tidak mungkin khusyuk. Jadi ini kedudukan khusyuk Pak, bukan wajib. Tapi beruntunglah orang kalau bisa mendekati khusyuk. Anjuran bisa ditanggapi Pak? Hanya golongan Nabi 100% mentok kekhusyukannya. Seandainya itu kedudukannya khusyuk itu wajib, dia lebih terima. Tidak mungkin 100%. Nah, berikut Bapak sekalian, beda pahalanya orang yang pergi ke Nur Zaman yang dekat rumahnya dengan jauh rumahnya. Karena menghitung langkah
berarti semakin banyak langkah, semakin banyak pahala. Mana besar pahalanya Pak yang dekat rumahnya dengan yang jauh? Yang jauh kan? Makanya sahabat itu berbondong-bondong mendekati Nabi, minta izin, ya Rasulullah, saya minta izin meroga melete ulang mau pindahkan rumahnya jarak jauh karena langkah setiap ayunan kaki kanan bertambah pahala-pahala, setiap ayunan kaki kiri berkurang dosa-dosa, semakin banyak langkah beruntunglah orang itu. Ada salah seorang sahabat kebetulan berdekatan rumahnya dengan masjid. Waktu sampai begini, pucat Pak, dan sedikit sekali langkah kakinya. Akhirnya dia agak fatali setelah di depannya pintu masjid. Sebelum masuk masjid, terpaksa jalan di tengah dulu untuk memperpanjang. Nah sekarang, mana banyak pahalanya naik motor dengan melangkahkan kaki ke nurul zaman? Mana banyak? Jalan kaki. Kalau begitu naik motor adakah pahalanya? Menurut jumhur ulama, boleh. Tidak boleh. Jangan Ustaz, jangan. Oh, menurut jumhur ulama, saya Khalifah, Majelis Ulama Provinsi Dakwah. Menurut jumhur ulama, yang naik kendaraan itu yang dihitung adalah sesuai putaran bannya, sesuai putaran bannya. Maka beruntunglah orang pergi ke Nurul Zaman, banyak sekali putaran bannya, motornya dikeluar. Nah kalau motor itu besar sekali banyak, silakan dilihat tukar masuk menggoda. Tapi Bapak sekalian, baru kita sadar tidak semuanya pahala di dalam masjid Nurul Zaman. Ini saya mau terangkan, ini penting sekali. Barulah kita sadar 400 dosa di dalam masjid. Oh, 400 dosa. Baru kita sadari ini sudah 400 ini satu saja sama sampaikan dulu. Mudah-mudahan ada apa namanya, kalau karena pertama kali saya masuk di sini, sebenarnya saya capek. Ini baru tiba. Sidra siwak pergi menunaikan amanat 400 Pak dosa. Mau satu dan yang paling sering kita lakukan. Nah, ini yang boleh begitu. Satu Pak, ia boleh setan. Setan itu berada di masjid. Tidak ada setan di tempat keburukan. Tidak ada setan di tempat perjudian. Tidak ada setan di tempat minuman keras. Tidak ada setan di tempat wanita guna susila. Kenapa tidak ada setan di situ? Karena di dalamnya sudah jadi setan semua. Di dalam masjid makanya kita itu selalu diganggu. Nah ini satu Pak. Dosa paling besar di dalam masjid di Nurul Zaman. Satu, mudah-mudahan ada nanti itu kita akan lanjutkan. Satu, yang masih suka lewat di depannya orang yang sementara sholat. Oke, kita sudah tahu bahwa tidak boleh. Tahukah ancaman Nabi bagi orang yang suka lewat di depannya orang yang sholat? Bisa dipahami kan? Kita baca hadis.
Law ya'lamul mar'u ma baina yadayil musolli mada alaihi minal ismi benengi bisa dilopona dosana. Andainya kalian tahu betapa besar dosanya orang yang sekali lewat di depannya orang yang sementara sholat sekali saja, lakana ayyakifa wa inna khairallah, andainya Bapak mengurung diri di suatu tempat selama 40 tahun, mengurung diri tidak keluar-keluar 40 tahun, khairullah, lebih bagus ketimbang sekali lewat Pak. Bayangkan, pasti pernah kita lakukan kan? Iya. Bagaimana di Mekah? Alhamdulillah Pak, saya sebelum PNS dosen UIN, saya tinggal di Madinah 12 tahun. Pernah mukim di Madinah 12 tahun. Sering melihat. Jadi kalau musim haji saya menghilang. Saya membantu pemerintah Indonesia haji sejak 1997 sampai sekarang. Alhamdulillah sudah menunaikan sekaligus menunaikan haji sebanyak 26 kali. 26 kali. Sekolah sebentar di Kairo, sedang alam 9798, baru ke Madinah. Melihat orang sementara jalan, bahkan itu sementara sujud, nak tempenya. Itu lebih parah ini hadisnya khusus laki-laki, khusus Jumat. Man takhattar riqaban nasi yaumal Jum'ah. Barang siapa yang melangkai apa namanya? Majrukai apa ya? Ya, barang siapa yang menjulukai orang yang sementara sholat pada hari Jumat, itu kita yusran ilan nari, orang itu sudah membuat jalan tol masuk ke neraka. Allah. Di Mekah ini Pak, orang lewat demi Allah dia tidak tahu hukumnya. Seandainya dia tahu, tidak akan mungkin lewat. Inilah mestinya pelajaran-pelajaran dasar begini, mestinya ini yang kita mau follow up. Nah, kita lanjutkan Pak. Itulah sebabnya kata Nabi, kalau sementara sholat gitu, kata Nabi, jangan sholat, la tusolli illa ila sutratin. Jangan sholat kalau bukan di depannya sutra. Tahu sutra? Ini, ya ini pembatas. Ya. Ini berapa jumlahnya di masjid ini? Mau berapa halaman? Itu beda-beda pahalanya Pak. Ada orang sementara sholat tidak ada pembatas, lalu kita lihat, kita langsung kasih isyarat Nabi, sungguh orang ini beriman sekali. Maksudnya suatu saat Pak, kita melihat orang sholat tidak ada apa namanya setelah, silakan nanti Pak, silakan ini. Orang ini beriman sekali. Nah, ini sutra ini Pak memang penting. Kata Nabi, jangan sholat illa ila sutratin. Jangan sholat kalau bukan di depannya pembatas, ya kan? Sebenarnya isyarat ater ilayo, bisa dipahami kan? Ini isyarat. Makanya Bapak sekalian, sutra kalau perempuan
boleh tas. Lagi-lagi saat Pak sementara sholat di masjidnya orang lalu lalang tidak ada pembatas, buka awalnya sokok tak kita. Nabi waktu itu as-sahmun, pedang Pak di kapas itu. Itu sebenarnya bawa kita lewat. Nah, ini pentingnya. Bagaimana kalau kita mau lewat? Kita mau lewat ada orang sholat, kita mau lewat, tidak ada pembatas. Boleh silakan. Dengan catatan silakan lewat kira-kira 2 atau 3 tempat sujud. Bisa dipakai. Boleh lewat, tapi jangan dekatnya sini. Tetapi 2 atau maksudnya jauh-jauh sedikit. Nah, bagaimana kalau sementara sholat ada orang lewat? Kata Nabi, "Fala yadab ahadan." Jangan persilahkan ini orang lewat. Makanya Pak isyaratun, bentangkan tangan ini. Yang penting jangan kasih bagi tangan. Wah, ini mengesok ini. Marratani, orang itu berusaha untuk apa namanya? Untuk lewat. Kuatkan tangan. Yang ketiga kalinya orang itu menerobos. Ketiga kalinya istahwadha alaihi syaitan, sudah termasukkan ini setan ini orang. Bisa dikatakan ini Pak. Makanya jangan di Bapak sekalian, yang paling terindah itu cari dunia. Yang paling terindah itu. Makanya khusus perempuan itu dulu, karena belum ada pembatas. Makanya banyak orang jangan sudah ada yang pembatas. Jadi terjemahannya ini ada perubahan khusus perempuan. Nah, Bapak sekalian, saya lanjutkan lagi sedikit. Pernah ada dari sana Pak, sama-sama tidak tahu. Begitu sementara sholat dikasih tangan, itu orang tidak paham, ini juga tidak paham, langsung mendekati Nabi bersalaman. Jadi intinya bapak-bapak, ibu-ibu, berarti dosa bagi orang yang lewat. Sekarang, apakah semua yang lewat itu dosa? Tidak. Saya ulangi, yang tadinya itu berdosa. Apakah semua yang lewat ini berdosa? Tidak. Justru yang berdosa sebaliknya. Siapa ini? Orang yang sholat. Ini yang sholat berdosa. Tidak semuanya yang lewat berdosa. Kenapa? Ini yang sholat. Kenapa memang sholat tidak banyak itu? Jangan sholat pokori atau torik. Jangan sholat di tengah jalanan, membuat orang itu tidak bisa goyang. Bisa dipahami Pak? Bisa. Makanya orang yang paling terindah Pak itu kami lagi-lagi mulai besok ada di sini hadisnya Bapak sekalian, orang yang suka masuk masjid lalu singgah di situ. Apa kata Nabi? Ya ta'akhirun, orang itu sudah terbiasa selalu singgah lalu sholat, dilambatkan rahmatnya nanti. Kalau ke depan nanti kalau kosong silakan. Yang paling indah ini Pak kalau di depan sini. Nah, ini pelajaran sebenarnya perlu
Ada yang mau bertanya Pak? Kesalahan-kesalahan tadi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebagaimana dijelaskan Pak Ustaz, bahwa sab yang pertama adalah niat terbaik. Sab yang laki-laki, sab yang paling jelek adalah yang paling belakang. Nah, bagaimana yang sab kedua? Bagaimana sab kedua dan sab ketiga? Karena niatan sab yang terbaik ada di depan bagi laki-laki, sab yang paling tidak baik di belakang. Terus bagaimana sab kedua dan sab tiga? Hukumnya apakah juga tidak baik atau bagaimana? Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab atau bagaimana? Jadi intinya begini, khusus laki-laki. Hadisnya tadi itu saya sudah bacakan. Innar rajula la yansarifu illa ma kataballahu lahu usyruha wa tudruha wa turuha. Oh, ternyata ini Pak, yang paling sempurna paling depan. Terus sedikit kurang sempurna. Kurang sempurna begitu maksudnya ini. Kalau 1/10, 1/9, 1/8, 1/7 begitu. Nah, makanya beda pahalanya orang yang pergi ke masjid jam 4 subuh tadi sudah ada di sini dengan masuk masjid terlambat lagi, sama pahalanya kan? Nah, beda. Makanya Bapak sekalian, isyaratnya nanti semakin ke belakang semakin berkurang. Tahu gak Pak sahabat? Masya Allah sahabat. Mau pergi sholat duhur, sahabat, sahabat itu mau pergi sholat duhur setelah jam 8 pagi siap-siap imam untuk berlomba itu. Oh, tantangan nomor satu. Coba Pak, jadi bapak-bapak sampaikan. Ini juga ada posisinya di belakang imam ini. Posisinya di belakang imam. Nabi memberikan isyarat yang tahu sedikit adab-adab imam. Misalnya Pak Imam itu lupa, jarak imam itu salah. Saya lagi. Jarak imam itu salah. Cuma lupa, beda kan? Beda kan? Beda. Beda lupa, beda salah. Nah, jadi kadang-kadang imam itu lupa, itulah di belakangnya sini. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Di belakangnya ini tidak ada ustaz. Wah, dari lewat ambu manom, para kubau. Pernah begitu salah-salah ini imam lupa itu ayat. Beriman beriman tolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Karena tidak ada tahu harus bilang ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bapak-bapak sekalian mulai besok kami usahakan pergi ke depan. Belum diperlihatkan amalnya belum. Nanti hari kemudian baru diperlihatkan. Kemudian yang kedua, bapak yang masuk ke masjid jangan di situ terus. Ada nggak yang selalu tempatnya? Ada nggak? Nah, saya hadirkan satu ayat lagi
indahnya orang yang pindah-pindah. Pindah-pindah. Mulai dari ayat Yawma idin tuhadithu akhbaraha. Pada hari itu bumi memberikan kesaksiannya. Kalau sudah di sholat begini, pindah supaya ini menjadi saksi juga ini. Jangan di situ terus. Itulah sebabnya Pak. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, Rasulullah itu lain jalanan ke masjid, lain pulang. Kenapa? Sebagiannya itu malaikat-malaikat Qadar, Lailatul Qadar masih ada memenuhi daratan. Makanya kalau ke sini lain yang menyaksikan, pulang ke rumah lain juga menyaksikan. Semakin banyak yang menyaksikan, semakin beruntung. Begitu kan? Betul. Hmm. Apalagi Pak, ini saya ajar sama mahasiswaku nih. Nah, kalau naik motor kok, zikir mah. Jangankan itu, kita ini naik motor Pak. Tiba-tiba ada lubang masuk motor, kita langsung bilang Allahu Akbar. Cuma kaget, diangkat nanti itu Pak sebagai saksi. Ya Allah, saya pernah ditempati menyebut namamu. Apalagi kalau kita naik motor berzikir Pak, jangan menghitung ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Siapa dia naik itu? Apa nih? Oh banyaknya ini anu tadi, banyaknya itu saksi-saksi. Makanya Bapak supaya banyak saksi